hanya mendapat. Kemudian dari materi itu teman-teman harus konsisten menjalankan. Nah, kali ini adalah monitoring. Kami memonitor daily activity-nya teman-teman, apa saja yang teman-teman lakukan supaya kita mencapai goal-nya bersama-sama. Mungkin teman-teman sudah lihat penjelasan dari Pak CEO Sahabat Khadijah kemarin, dan sedikit saya ulas juga di grup KIS. Teman-teman bisa baca kembali. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya mau perkenalkan diri lagi ya ke teman-teman. Perkenalkan, saya Dena Ibrahim. Saya founder dan CEO dari POV Project. POV Project ini adalah kelas optimasi sosial media yang isinya adalah mayoritas muslimah, dan ini kelas wanita. Jadi saya bangun POV ini untuk nemenin, memang saya mau eh, apa ya, saya ingin melakukan sebuah hal yang manfaat, yaitu nemenin perempuan-perempuan Indonesia yang mungkin saat ini, kemarin, besok mau belajar tentang bisnis, mau berbisnis, mau bertumbuh bareng-bareng, maka kami buatlah wadah belajar bersama ini, belajar bersama dan berjuang. Saya Dena Ibrahim, usia saya 36 tahun. Em, Mungkin kalau dibandingkan teman-teman, usia saya untuk usia orang-orang yang mau mulai bisnis agak telat, tapi mungkin teman-teman masih muda, lebih energik, lebih smart. Dan saya memulai bisnis itu sekitar 6 atau 7 tahun lalu. Jadi saya baru sadar ketika mau menginjak usia 30 tahun. Mungkin telat ya, tapi sebenarnya memang tidak ada yang telat. Cuman di antara orang-orang lain kayaknya usia segitu harusnya saya sudah memulainya lebih dulu. Tapi saya memang baru sadar sekitar 7 tahun yang lalu. Saya adalah 7 tahun yang lalu saya adalah seorang karyawan di perusahaan swasta. Saya juga ibu rumah tangga yang meskipun bekerja tetap ngerasa sering banget kekurangan uang jajan, atau kayaknya di rumah meskipun ada dibantu sama suami ya untuk nafkahnya, tapi kadang-kadang kita ngerasa banyak kebutuhan yang tidak tercukupi. Dari gaji ternyata tidak cukup, akhirnya saya itu mau nggak mau saya harus cari jalan supaya saya punya uang jajan sendiri atau nambahin uang dapur. Maka saat itu saya belajar jualan online. Yang perlu teman-teman tahu, jualan online saya tidak seperti teman-teman. Kalau teman-teman mungkin diawali dengan punya modal 500.000 rupiah, teman-teman punya modal ya, buku-buku bisnis yang bagus, teman-teman punya modal yang lain-lainnya dengan pengetahuan tentang bisnis online. Dan saya waktu itu memulai dari nol. Saya tidak, saya belum punya akun Facebook waktu itu. Saya belum, saya nggak punya modal sama sekali, walaupun saya bekerja, tapi penghasilannya pas-pasan saya tidak punya modal sama sekali. Saya juga nggak punya ilmu tentang cara berbisnis offline maupun online, karena di lingkungan saya kala itu belum ada yang jualan online. Jualan-jualan seperti itu nggak ada, biasanya mereka jadi karyawan pekerja. Karena saya sering dengar katanya ada jualan online, maka saya pergunakan akun Facebook yang sebenarnya mati suri, yang saya jamak. Kalaupun posting ya postingnya jarang sekali gitu ya, bener-bener akun Facebook yang tidak saya gunakan untuk bisnis, atau saya tidak benar-benar, saya bukan orang yang pemain Facebook banget. Kemudian awalnya saya beli satu lipstick, saya coba waktu itu lipsticknya, saya coba, saya review tipis-tipis di Facebook, dan ternyata teman-teman kantor saya lihat cara saya review list. Padahal saya nggak belum niat jualan, pengen jualan tapi belum tahu caranya. Jadi ya udah saya review aja. Tapi ternyata dapet eh, feedback yang positif dari teman-teman kerja. Akhirnya mereka titip, tanya dan tanya-tanya beli di mana, titip. Nah dari situ mulai ada rasa, oh iya, kenapa saya nggak jualan aja? Kenapa saya nggak terusin? Awalnya dari mereka titip-titip, akhirnya saya memang
dari keuntungan itu kan, dari mereka titip paling keuntungan dari satu piece itu cuma Rp5.000 ya. Rp5.000 saya kumpulin, akhirnya saya punya stok seperti itu. Akhirnya saya bawa ke kantor, terus saya jualin dari kantor, teman-teman kantor. Dari mulut ke mulut, akhirnya banyak yang eh, beli ke saya. Akhirnya saya posting-posting juga di Facebook. Awalnya juga yang melirik, yaitu tadi ada teman, ada tetangga, mantan teman, teman sekolah yang dulu gitu ya. Akhirnya mereka melirik apa yang saya jual. Tapi saya ada rasa penasaran. Kayaknya kalau cuma jualan gini-gini aja, nggak ada ilmunya, nggak akan berkembang. Sedangkan kalau di Facebook itu saya udah mulai lihat orang-orang yang jualannya rame. Dan kesalahan saya adalah teman-teman, saya nggak punya supplier yang amanah dan supplier yang mudah dihubungi. Jadi cara saya jualan adalah saya ambil gambar-gambar di marketplace, kemudian saya screenshot, saya posting di Facebook. Nah, ketika ada orang yang sudah tertarik dengan yang saya posting, lalu mereka mau order, dan saat saya balik lagi ke marketplace itu ternyata barangnya sudah kosong. Dan itu benar-benar merepotkan buat saya. Dan karena saya jualan sendiri, tidak ada komunitas, maka saya juga tidak ada ilmu jualan. Benar-benar saya harus cari sendiri, saya cari ilmu sendiri, saya beli buku sendiri. Nah, kalau di Facebook itu enaknya kita banyak ketemu akun-akun mentor yang di sana mereka menyajikan ilmu atau mereka sering bikin tulisan tentang ilmu. 2016 saya main Facebook tadi, awal-awal main Facebook, terus saya 2017 mulai jualan, tapi saya tidak punya komunitas, saya tidak punya ilmu, saya cari-cari ilmu sendiri di Facebook hingga suatu hari saya bertemu dengan akun namanya Aditya Zupercap. Nah, beliau adalah CEO dari Sahabat Khadijah. Jadi akun beliau ini adalah akun mentor pertama yang saya ikuti waktu itu, dan di sana banyak sekali ilmu-ilmu tentang caranya jualan online, bisnis online. Dari mulai personal branding, caranya cari target market, mengumpulkan database, kemudian kita kelola database tersebut di WhatsApp. Saya ikuti nih step-step dari beliau, saya ikutin, dan beliau adalah guru pertama saya, dan alhamdulillah sejak saat itu, saat saya jualan saya sudah mulai mengerti, oh caranya saya jualan berarti nggak cuman saya cari barang di marketplace, tapi saya juga harus cari komunitas, harus punya komunitas yang support kegiatan saya, yang support apa yang mau saya lakukan, yang support bisnis saya. Dan saya juga harus cari supplier yang menyajikan produk-produk yang baik, yang terbaik, yang halal, yang toib, ya seperti itu. Saya jadi saya jadi muridnya Pak Aditya, CEO Sahabat Khadijah, yang nanti teman-teman akan ketemu itu dari sejak 2017 itu. Kemudian saya mulai jualan, saya mulai perbaiki cara saya jualan, saya mengumpulkan database, saya kelola dengan baik database itu, baik di Facebook maupun di WhatsApp. Hingga akhirnya saya pernah mencapai penjual terbaik di salah satu brand. Jadi pokoknya saya achievement, saya juara pertama gitu ya. Saya dengan penjualan terbaik di salah satu brand, dan mulai dari situ saya memberanikan diri untuk coba mengajarkan ilmu yang saya dapatkan itu ke banyak perempuan. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya sudah mencetak 21.000 alumni, teman-teman perempuan yang sedang belajar berbisnis di kelas saya. Awalnya dari situ tadi, awalnya dari satu ilmu dari seorang guru saya ini, Pak Aditya Zupercap, yang nanti teman-teman akan ketemu. Teman-teman, sekarang teman-teman sudah ada di komunitas yang baik. Sahabat Khadijah itu menyajikan produk-produk yang terpilih, produk-produk yang halal, yang toib, bukan cuma dari kualitas aja, tapi saat teman-teman menjual produk yang bagus, yang baik, di situ akan ada keberkahan. Insya Allah, di dengan pilihan teman-teman bergabung di Sahabat Khadijah, ini sudah sangat tepat. Mudah-mudahan jadi keberkahan untuk kita semua. Kemudian di KIS ini, di program Khadijah Inspiratif Success System, di
program monitoring ini, materi serta daily activity yang akan teman-teman jalankan nanti, perlu teman-teman ingat bahwa hal ini sudah saya dan Supercap lakukan dulu gitu. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja arahan dari kami karena saya dan Pak CEO sudah pernah melakukan ini dan memang di awal-awal kami berbisnis kami melakukan hal ini dulu. Jadi memang kami praktisi. Ini berdasarkan pengalaman kami. Kalau Pak CEO saja sudah bisa menjadi orang yang hebat, saya juga bisa mengamalkan kembali ilmu ini ke banyak orang. Berdasarkan ilmu ini, insya Allah teman-teman juga akan mudah mengikuti uh, kelas monitoring ini, serta teman-teman juga bisa mudah menjalankan tugas-tugas apa aja yang dilakukan, sebab kami sudah menjadi kelinci percobaannya dan berhasil. Seperti itu. Mudah-mudahan goal kita bersama mencetak Khadijah inspiratif, yaitu teman-teman semua yang menjadi Khadijah inspiratif, yang bisa mencapai puluhan juta omsetnya yang dalam sebulan. Kalau sekarang belum merasakan sama sekali omset atau profit, tapi nanti bisa mendapatkan profit minimal 1 juta, mudah-mudahan di akhir bulan bisa dirasakan semua sama teman-teman. Tapi itu kuncinya adalah konsisten. Teman-teman ikuti alur dari kegiatan ini sebab kegiatan ini sudah kami lakukan sebelumnya. Kami sudah uh, kami adalah buah dari hasil kerja keras ini. Jadi kalau saya dan Pak CEO saja bisa, teman-teman juga pasti lebih bisa. Kalau saya dan Pak CEO memulai berbisnis dari usia yang 25 tahun ke atas, teman-teman yang masih lebih muda dari kami pasti pasti lebih bisa berkembang, bertumbuh, dan mudah-mudahan segala ikhtiar kita Allah ridhoi. Saya mau ucapin terima kasih banyak teman-teman sudah berpartisipasi di monitoring ini, di program ini. Semoga goal kita tercapai, semoga impian kita terwujud, semoga Allah ridho atas segala ikhtiar kita. Terima kasih banyak, karena nanti penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Pak CEO. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak Ibu Meta. Terima kasih, Bu Dena. Semoga teman-teman sudah jelas semua ya. Untuk yang belum bisa mendengar, pada kiri bawah di layar teman-teman ada kayak gambar mikrofon. Itu di tap lalu join audio gitu. Lalu nanti di mute bisa, nanti akan terdengar suara dari Zoom yang kita adakan malam ini. Begitu. Jadi oh ya, pada malam ini akan ada kejutan 5 penanya yang pertanyaannya bagus akan mendapatkan sesuatu dari sahabat Khadijah. Apakah itu? Nanti ya. Aku bocorkannya nanti, oke? Sekarang teman-teman bisa mulai mempersiapkan pertanyaannya apa saja tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dena dan yang akan disampaikan oleh Kapten Aidit. Begitu. Jadi selanjutnya akan saya panggilkan CEO dari sahabat Khadijah yaitu Bapak Aditya Supercap. Silakan waktu dan tempat saya persilakan Pak Adit. Assalamualaikum. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam, Bu Meta. Semangat sekali malam hari ini. Kami- Alhamdulillah, asupannya lengkap. Oke. Silakan, Pak. Jadi teman-teman sudah mulai bertanya-tanya ke saya dan ke Bu Dana tentang KIS. Jadi silakan dari Pak Adit untuk melengkapi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak member bercinta, member-member sahabat Khadijah, dimanapun berada, sahabat-sahabat. eh, di malam hari ini kita bertemu semuanya ya, melalui program KIS Opening ya. Mungkin kakak-kakak penasaran ya, apa sih KIS ini gitu? Kok bahasanya kok kayak manis-manis gitu ya. Ya, KIS ini adalah Khadijah Inspiratif Success System yang dimana
sebuah ikhtiar yang insya Allah ke depan nanti akan memberikan hasil yang manis. Amin. Oke, perkenalkan saya panggil saja saya Cap Adit ya supaya nggak panjang-panjang ya. Tadi Mbak Dena menyampaikan nama panjang saya ya. Sebenarnya kalau nama aslinya lebih panjang lagi ya. Panggil saja Cap Adit. Di sini saya sebagai CEO dari PT Sahabat Khadijah Indonesia yang di mana Sahabat Khadijah Indonesia ini sejak 2021 jadi saya salah satu foundernya bersama Uma Oki Stiana Dewi. Nah, yang di mana saya diamanain untuk manage operasi bisnisnya eh, dan juga sekaligus menjadi mentor sahabat kakak-kakak semuanya bisa mencapai kesuksesan bersama sahabat Khadijah. Amin. Oke, di sini saya akan izin untuk share screen ya. Saya akan sampaikan materi yang dimana tentunya materi ini adalah tentang perkenalan KIS ya. Oke. Apakah sudah lihat slide di layar kakak-kakak semua? Aman, Pak. Aman ya? Oh, Aman. sudah, Cap. Oke, siap ya. Saya lebih familiar jika dipanggil Cap ya. Jadi membedakan ini manggil siapa nih? Kak, Cap gitu. Jadi eh, Oke. bisa mulai dibiasakan memanggil saya Cap. Oke. Bagi Oke, yang siap, Cap. bagi yang baru kenal saya. Recording in progress. Baik, saya lanjut. Nah, KIS singkatannya adalah Khadijah Inspiratif Success System ya. Jadi sebuah sistem yang akan insya Allah akan mencetak Khadijah yang inspiratif. Di video saya sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Saya sudah jelaskan eh, kriteria Khadijah inspiratif itu apa sih, Cap? Ya. Jadi kita pingin dari manajemen sahabat Khadijah, kita ingin sukses itu tidak hanya kakak-kakak VIP, tapi juga kakak-kakak member juga bisa menikmati manisnya sukses jualan online. Ya, tadi eh, Mbak Dena, Bu Dena, Kak Dena ya tadi menyampaikan cerita yang sangat inspiratif ya, bagaimana beliau memulai sebuah bisnis online, memulai dari promosi di Facebook, dari WhatsApp gitu, promosi dari WhatsApp. Saya juga sama ya. Saya memulainya dulu ketika tahun 2014 ya. Sorry, ini saya mute dulu yang lain. Saya memulai dari 2014 dari seorang yang gaptek tentang bisnis online ya. Saya berkelana dari grup Facebook satu ke grup Facebook yang satunya lagi untuk mencari sebuah ilmu ya. Bagaimana cara mempromosi di Facebook, bagaimana cara menghasilkan eh, income secara online dari HP, dari laptop ya. Dan saya juga sama seperti kakak-kakak semuanya, saya berjualan produk orang lain ya. Saya nggak punya modal saat itu untuk memulainya. Waktu itu saya ingat di eh, akhir 2014 ya, di bulan Oktober atau November 2014. Saya juga sama, saya promosi, saya posting-posting, nggak ada yang beli produk saya. Saya sudah setiap hari saya posting di semua grup juga nggak ada yang beli gitu. Hingga akhirnya saya menemukan sebuah metode, saya menemukan sebuah cara. Oh ternyata cara yang seperti ini yang lebih efektif untuk menghasilkan jualan online. Ya, singkat cerita 3 bulan memang saya tidak berpenghasilan secara online, tapi setelah itu di bulan keempat saya mulai mendapatkan, wah lumayan ya, saya bisa hasilkan 900.000 ya dari jualan online. Kemudian saya belajar 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 lagi, bulan depan saya mulai bisa menghasilkan 1 jutaan. Belajar belajar lagi, bulan depan saya mulai bisa dapat 2 juta. Berikutnya saya dapat 3 juta. Ya, kemudian meningkat 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 hingga 1 tahun setelah saya mempelajari jualan online itu seperti apa, saya bisa memperoleh penghasilan 20 juta di dalam bulan itu. Ya, itu bukan
eh, itu masih saya berjualan produk lain, orang lain. Saya sebagai reseller ya. Kalau istilahnya dulu saya sebagai affiliate ya. Tahun 2015 dulu saya menyebut saya affiliate produk digital ya. Yang saya jual adalah produk-produk software atau produk-produk e-course, online course seperti itu ya. Nah, eh, bagaimana bisa mengalami perkembangan seperti itu? Nah, semangat itu yang ingin saya tularkan di dalam KIS kepada kakak-kakak semuanya. Saya ingin manfaat ini bisa bisa nyampe kepada banyak orang. Itulah kenapa kita buat KIS rame-rame, kita belajar bareng, berjuang bareng, dan sukses bareng-bareng. Setuju? Setuju semua kakak-kakak? Setuju. Setuju, Kep. Nah, jadi bukan bukan melulu tentang materi atau apa ya, tapi di dalam sebuah kita berjualan online ya, tentunya kita ada motivasi ya, ada ada hal-hal yang ada hasil yang ingin kita capai, betul ya. Dari hasil tersebut mungkin bisa menambah uang jajan, menambah biaya pendidikan anak, atau kita bisa dari hasil tersebut kita bisa bersama keluarga menunaikan ibadah umroh, membangun rumah atau memiliki kendaraan. Nah, itulah misi-misi yang ada di KIS ini. Jadi kita memulai sesuatu itu dimulai dari bawah, betul ya. Sama ketika saya waktu memulai dulu eh, berbisnis online, saya memulai dari, wah saya dapatkan hasil 900.000, saya dapatkan hasil 1 juta ya. Bagaimana kita bisa hasilkan puluhan juta setiap bulan jika kita tidak pernah merasakan eh, hasilkan ratusan ribu sampai 1 juta di dalam bisnis online, betul ya. Nah, jadi di KDJ Inspiratif ini titik awalnya, ini adalah titik awalnya ya. Kakak-kakak bagaimana bisa minimal hasilkan 1 juta dulu di dalam 1 bulan. Ketika 1 juta bisa bisa nyampe ke jenjang-jenjang berikutnya. Nah, saya sudah hitungkan ya bagaimana untuk kakak-kakak eh, bisa hasilkan ini ya. Jadi dengan cara saat ini ya di Sahabat Khadijah, produk yang paling laris adalah lip matte, Mahatik lip matte ya. Karena bintang iklannya Ustazah Oki sendiri ya. Banyak orang yang sudah mengenal lip matte. Tapi bukan berarti produk-produk SK lainnya kurang laku, enggak. Kakak-kakak bisa juga jualan yang lainnya. Tapi di sini saya mengambil contoh, jika kakak-kakak menjual 45 paket ombre ya di dalam 1 bulan, ya itu kakak-kakak bisa dapatkan income minimal 1 juta ya. 45 paket ombre. Artinya setiap hari kita jualannya 1 sampai 2 ya. Jadi hari ini kita jualan satu, besok jualan satu, besok jualan satu, besok dua, besok satu, besok dua, besok satu. Total dalam 1 bulan 45. Oke, kita jadikan DJ inspiratif. Itu simpelnya. Nah, siapa di sini yang memiliki anak masih balita gitu? Anak masih usia 1 tahun, 2 tahun? Kak Dena. Oke, oke. Oh, cukup banyak ya. Oke. Cap, kenapa harus pakai topeng? Saya jadi keinget sama Zoro. Wah, ya. Kalau Zoro Z ini A ya. A artinya Cap Adit ya. Supaya ini adalah personal branding saya ya. Sejak tahun 2018 saya muncul di Facebook. Pertama kali saya awalnya orang-orang yang tidak ingin menampilkan wajah ya. Tapi di suatu kondisi saya harus mengadakan Zoom di tahun 2018 itu. Saya cari cara, oh ya, ini waktu itu lagi rame Avengers ya. Lagi rame Avengers, saya beli topengnya, oke, saya muncul. Gitu. Semenjak itu, alhamdulillah saya sering Zoom dan sering mengadakan webinar. Oke, oke banyak. Saya 14 tahun dan 7 tahun. Wah, sudah gede anaknya. Anak saya paling kecil 5 tahun. Oke, saya anak Badita dan Balita. Saya 1 tahun 2 bulan. Oke, oke kakak-kakak semuanya pasti merasakan fase-fase di mana seorang anak ini, wah,
ini kapan ya anakku bisa mulai berjalan? Ya, betul ya. Lucu sudah merangkaknya atau merangkang ya, merangkaknya itu sudah cepat, tapi kapan ya kok belum mulai jalan? Ada rasa gundah nggak? Betul nggak, ibu-ibu semua? Terutama yang di masa-masa saya belum nikah, oke. Terutama yang di masa-masa 1 tahun 2 bulan, seperti itu. Istri saya juga mengalaminya waktu beberapa bulan yang lalu. Merasa khawatir, kok ini kalau merangkak cepat ya. Nah, jadi anak kecil, kakak-kakak semuanya ya, itu butuh dilatih untuk jalan nggak? Butuh dilatih untuk titah. Apa istilahnya, Bu Meta? Bahasa Indonesianya dititah. Iya, dititah. Titah ya, dititah itu bahasa Indonesia. Bahasa ibu-ibu itu. Bahasa ibu ya. Itu bahasa Indonesia kan ya. Iya, bahasa Indonesia. Kita menitah anak gitu. Kita bagaimana mentraining anak dengan menggunakan dorongan supaya otot kakinya bisa jalan. Betul? Apakah ada seorang ibu yang jangan jangan latihan jalan lah, nggak tega lihat dia jatuh gitu, nggak tega lihat dia kesandung terus nangis gitu. Ada nggak seorang ibu yang seperti itu? Enggak, justru dilatih ya, dipaksakan untuk bisa berjalan ya. Karena apa? Memang kodratnya ketika dia dewasa, anak ini suatu saat harus bisa berjalan, bahkan suatu saat nanti berlari ketika waktunya berlari. Setuju ya? Ada kondisi di mana ketika sudah waktunya, anak ini harus belajar jalan. Harus dipaksa untuk belajar agar bisa jalan. Ingat ya, untuk menjadi jalan harus dipaksa ketika waktunya. Itu kata kuncinya, yang mau saya sampaikan. Nah, hingga ketika anak itu belajar, mungkin belajarnya jalan, jatuh, lututnya lecet, nangis gitu. Nggak apa-apa, itu hanya beberapa bulan. Tapi ketika nanti dia sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, lari gitu. Nggak usah belajar lagi, lari gitu. Kenapa? Dia sudah sangat lihai. Ya. Nah, begitu juga dengan kita sebagai pebisnis online. Ya, kita pernah mengalami masa-masa bayi. Ya. Saya pernah mengalami masa-masa bayi ketika tahun 2014 dulu. Bayi di dalam sebuah bisnis. Saya bingung, kok posting nggak ini, nggak ada yang beli, dicap penipu, orang yang nggak percaya, pengennya COD padahal lokasinya jauh gitu, gagal closing ya, seperti itu ya. Nah, kita pernah mengalami masa-masa bayi, tapi apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus memaksa diri untuk belajar, cari ilmunya, belajar bagaimana caranya ya. Karena ketika sudah belajar 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 terus, sudah terlatih, jadi lihai, lari. Oh, ibu semuanya ya, ibu-ibu semuanya ya. Begitu juga dengan kakak-kakak ketika belajar bisnis online. Wah, pusing ya, apa itu posting Facebook Ads? Atau apa itu Facebook, posting di Facebook, apa itu WhatsApp, apa itu nanti bikin list database. Yaitu mungkin pusing, bikin pengen nangis. Tapi suatu ketika ya, ketika sudah lihai, kakak-kakak akan berlari dan bisa menghasilkan eh, puluhan juta setiap bulan. Pada waktunya nanti itu adalah sudah hal yang wajar untuk didapatkan kakak-kakak semua. Karena dari banyaknya ilmu dan hal-hal yang dilakukan setiap hari karena sudah lihainya itu. Posting nggak ada respon, sedih banget. Iya, bahkan sampai saat ini pun saya mengalami posting nggak ada respon. Ya. Tapi ya, bagaimana? Harus dilakukan terus ya, harus dipaksa. Iya, kayak Bu Esa lagi nyambi titah ini zoomnya. Oke, oke, oke. Anak saya nggak mau merangkang, kayak dia ngeset dan langsung mau berdiri dan jalan karena dia sepertinya trauma. Oke.
Oke, jadi jika kakak-kakak merasakan kesulitan di dalam berbisnis online, di dalam 1 bulan, kok saya baru menghasilkan cuma 100.000, 200.000 di dalam 1 bulan, kok saya nggak ada hasil di bisnis online, jangan menyerah gitu. Artinya harus belajar lagi, belajar, belajar, belajar terus. Karena ada waktunya nanti tiba-tiba jalan, tiba-tiba kondisi itu bisa berlari kencang. Gitu. Nah, itu yang berusaha kita bangun di dalam KIS ya. Hari ini kita opening ya. Mungkin kakak-kakak sudah menyiapkan mental ya. Seperti di mentoring sebelumnya oleh Bu Meta dan Bu Dena, menyiapkan mental, wah gimana nih tugasnya? Saya harus ngerjain tugas, saya harus praktek gimana ya. Mungkin bahkan ada yang ditawari ya, ditawari untuk ikut KIS. Ah nanti dulu Kak gitu. Ditawari oleh kakak VIP-nya, ikut KIS menolak gitu. Karena takut repot ya. Justru justru kalau ada orang yang mengulurkan tangan dan mengajak ayo kita belajar berlari ya. Meskipun Anda jalan merangkak-merangkak, terseok-seok, berdiri, ikutilah. Karena mereka adalah orang yang sangat peduli dengan kakak semuanya. Ya, berterima kasihlah pada kakak-kakak VIP yang sudah mengajak Anda masuk ke dalam KIS ini. Oke. Nah, di dalam KIS ini kita akan mulai merangkak satu demi satu hingga suatu ketika bisa berjalan lancar dan berlari. Ya, saya menjelaskan kembali tentang jenjang karir. Ya, ini adalah hal baru, ya, hal baru di dalam Sahabat Khadijah sejak berdiri dan mulai diresmikan hari ini ketika KIS ini berjalan bahwa sebagai member itu sekarang sudah ada jenjang karirnya. Sekarang kakak-kakak member untuk margin profitnya berapa? Starting dari 15%, betul? Betul. Oke, Tuh. 15%, betul. Nah, di sini kakak-kakak bisa menjadi silver, ya, silver dengan persentase 18%. Caranya gimana? Jika dalam akumulasi 3 bulan, kakak-kakak bisa menjual 10 juta per bulan. Waduh, Cap, jualan 500.000 aja susah. Jualan saya aja sejak sejak join belum closing. Nah, barusan ini ada yang komen. Tenang aja ya. Dalam beberapa hari ke depan akan banyak ilmu-ilmu, jadi belajar dan praktekkan. Insya Allah kita akan membantu kakak-kakak semuanya untuk bisa menjadi silver, gold, dan platinum. Ya, jadi dalam akumulasi 3 bulan, ketika bisa menjual 10 juta, itu maka akan menjadi silver, persentase 18%. Ya, jika dibagi rata ya, dibagi rata berarti per bulan jualannya berapa Cap untuk supaya bisa jadi silver? Ya rata-rata 3,5 juta omsetnya. Jualan 3,5 juta, 3,5 juta, 3,5 juta. Ya, atau 3 juta, 3 juta, 4 juta. Kurang lebih seperti itu. Maka di bulan berikutnya bisa 18%. Keuntungannya makin meningkat. Nah, untuk menjadi gold, naik lagi 21%. Jadi dalam waktu 3 bulan, akumulasinya 20 juta. Untuk menjadi platinum, akumulasinya dalam 3 bulan, akumulasi 30 juta jadi platinum 24%. Nah, ada pertanyaan ini. Cap, saya list database saya banyak, Cap. Insya Allah ketika jalan KIS, saya promosi, saya bisa langsung omset 30 juta di dalam 3 bulan ini. Oke, jika itu terjadi, maka kakak bisa langsung menjadi platinum. Ya, bisa langsung menjadi platinum. Tanpa harus melalui silver ataupun gold. Ya. Jika di 3 bulan pertama itu bisa memenuhi 30 juta. Jika langsung 20 juta, maka gold. Jika 10 juta, silver. Seperti itu ya. Jadi menjadi gold tidak perlu melalui silver dahulu, menjadi platinum tidak perlu melalui silver ataupun gold dahulu. Ini saya sambil baca-baca komen ya. Oke. Berat kayaknya kalau 10 juta per bulan. Oke.
Nah, di sini mulai-mulai ada gangguan ini nih. Aduh, berat kayaknya 10 juta per bulan. By the way, 10 juta dalam 3 bulan, Kak. Gitu. Cuman, no problem lah. Di sini nanti insya Allah kalau kakak mengikuti materi-materinya makin terbuka. Oh, caranya seperti itu. Oh, caranya seperti itu. Ya, oke. Nah, di sini ada downgrade level ya. Downgrade level ini ketika apa ya? Ketika misalnya nih saat ini di member, jika di dalam 2 bulan ya, di dalam 2 bulan tidak ada penjualan ya, tidak ada penjualan sama sekali, maka kakak akan terdowngrade menjadi user ya, persentase 5%. User itu apa sih? User itu customer. Jadi kalau mau beli limit dapat diskon 5%. Ya. Kalau mau beli produk-produk SK dapat diskon 5%. Tapi untuk aktif kembali ini caranya simple, Kak. Kalau reaktivasi untuk aktif kembali menjadi member ya, itu tinggal belanja 1 paket Ombre ya. Jadi kenapa kok ada downgrade level cap? Begini, di sini kadang ada kakak-kakak yang merasa, wah saya harus ujian dulu nih. Wah saya nggak bisa jualan online dulu. Jadi stop dulu ya. Tapi ketika jalan lagi, tinggal reaktivasi, tinggal beli. Ya, tinggal beli 1 paket Ombre 150.000 bisa jadi member. Jadi artinya itu merupakan komitmen untuk, wah saya komitmen untuk saya semangat lagi untuk jualan. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan silver. Silver syaratnya simple ya. Jika di dalam 3 bulan berikutnya tidak menjadi Khadijah inspiratif. Khadijah inspiratif ini apa sih? Berjualan minimal 45 ombre ya dalam 1 bulan ya, 45 ombre dalam 1 bulan, dan ini ada kesempatan 3 bulan ya. Jadi bukan setiap bulan seperti itu. Jadi dalam 1 bulan ini 45 ombre aman. Saya 3 bulan ke depan. Seperti itu. Jika tidak tercapai, maka menjadi member. Begitu juga dengan gold akan turun menjadi silver jika tidak menjadi Khadijah inspiratif 1 bulan. Jadi pentingnya untuk menjadi Khadijah inspiratif terus setiap bulan, pentingnya untuk menjadi Khadijah inspiratif setiap bulan agar tidak terdowngrade ya. Jadi dalam 3 bulan benar-benar menjaga untuk menjadi Khadijah inspiratif. Nah, alasan lagi, Cap, kenapa kok ada downgrade level? Jadi ini adalah sebuah pengingat kakak-kakak semuanya ya, bahwa untuk mencapai tangga ke atas ya, kita membutuhkan konsistensi ya. Memang terkadang kita semangatnya up down up down up down up down ya. Bagaimana kita bisa menjaga semangat kita ya agar bisa terjaga sehingga kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita gitu ya. Saya ingin umroh Cap tahun depan. Bagaimana ingin umroh jika hari ini kita hari sebulan ini kita mengebu-ngebu semangatnya, bulan depan kita tidur-tiduran ya. Kita tidak posting sama sekali ya. Itu itulah kenapa di dalam KIS ini kita memiliki sistem downgrade level ini. Ini sebenarnya dan downgrade-nya itu nggak berat ya dibandingkan dengan kemudahan mudah naik. Kalau nanti coba dihitung kembali di dalam KIS ini mudah naik, untuk turun itu juga tidak berat. Maksudnya tidak ada syarat yang memberatkan. Gitu Kak. Nah, jadi kita ingin menjaga agar kakak-kakak semuanya itu berada di track eh, track track yang terus menaik. Nah, di sini ya, di case ini dari sahabat Khadijah Pusat juga memberikan reward ya. Reward akumulasi di tahun 2024 bagi kakak-kakak yang sangat semangat di dalam berjualan ya. Mega Press hingga mobil ya, mobil listrik ya. Bagi yang wah saya nggak suka mobil listrik, ada mobil Honda Brio ya. Oke.
Di sini juga ketika nanti kakak-kakak menjadi silver ya, itu akan dapat voucher Indomaret, voucher Minimart, Indomaret atau Alfamart senilai 500.000. Jadi itu sebuah penghargaan. Wah, jadi silver nih, dapat reward. Ya, semoga sebuah voucher Minimart. Itu hadiah hadiah tambahan selain margin profit Anda. Gitu. Ketika menjadi gold dapat LM logam mulia 1 gram. Ketika platinum dapat jam tangan. Ya, ini. Oh ya, ketika silver nanti kakak-kakak member juga akan mendapatkan kartu ya, kartu member card ya, member card yang kita cetak khusus, yang dimana member card ini bisa sebagai identitas kakak-kakak bahwa eh, kakak-kakak adalah member sahabat Khadijah, member silver sahabat Khadijah ya. Di situ kartu itu bisa digunakan untuk etol atau bisa digunakan untuk bayar parkir ya. Jadi e-money. Oke. Nah, di sini ada reward-reward lain ya, seperti handphone ketika kakak-kakak dalam akumulasi di dalam 1 tahun menjual 1.000 ombre. Di dalam 1 tahun menjual 2.000 ombre bisa ditukarkan reward Lenovo. Atau, wah, Cap, di dalam 2024 saya bisa jualan 8.000 ombre. Bisa dapat umroh. 6.500 ombre dapat motor Scoopy, iPhone 15 Pro ketika 8.000 ombre, Tour Eropa 12.000 ombre. Ya, di sini pilihannya. Biasanya ketika akhir tahun ya, Desember pada ngumpulin poin nih. Wah, saya ada 10.000 ombre. Ya, 10.000 ombre. Saya sudah total menjual 10.000 ombre. Jadi saya tukarkan apa ya? Bisa misalnya tukarkan umroh, terus 2.000-nya sama Lenovo. Boleh gitu. Jadi total 10.000. Ya, seperti itu. Nah, di sini saya mau mengambil hitung-hitungan ya. Eh, Kenapa kakak-kakak perlu semangat mulai hari ini? Ya. Karena hari ini bulan Februari ya. Tanggal tanggal berapa? Tanggal 5. Ah, Tanggal 5. 5. Tanggal Tanggal 5. Februari. Ya. Hari ini tanggal 5 Februari. Artinya Ya. untuk sampai akhir Desember itu tinggal berapa belas bulan lagi? 11. 11. Betul ya. 11 bulan. Nah, contoh, wah saya ingin umroh. Ya. Coba sekarang ambil kalkulatornya di HP atau buka kalkulator di HP. Ingin umroh, ingin dapatkan reward umroh, harus jualan 8.000 ombre. Coba 8.000 ombre dibagi 11. 720. 720 ombre ya setiap bulan. Nah, coba dibagi 30. 25 kurang lebih. Kurang lebih 25 ombre yang harus dijual setiap hari ya. Setiap hari 25, 25, 25, 25, 25. Insya Allah dapat umroh gratis. Dapat eh, dapat income-nya nggak? Dapat ya. Jadi coba Bu Meta 25 ombre ya. 25 kali 150.000. 3.750. 25 kali 150.000, 3.750.000 ya. Ya, Coba kali 15%. 562 500. ribu. Nah, itu jika jual 25 ombre, keuntungannya adalah 562.000 per hari. Ya. Wah, mau nggak dapat keuntungan per hari? Itu jika statusnya member. Kalau kakak-kakak statusnya saat itu gold atau platinum, tinggal dikalikan saja. Ya. 3 juta, misalnya platinum 3 juta kali 24%, 700-800 ribuan. Betul ya Bu Meta ya? Per hari. Tuh. Nah, jadi itu kenapa kakak-kakak perlu semangat dari sekarang, perlu segera menjadi silver, apalagi segera platinum ya, karena supaya bisa mencapai reward-reward yang diinginkan. Bisa umroh, dapat reward umroh, ataupun reward
laptop, kalaupun laptop, contohnya seperti ini. Laptop 2000 ombre dibagi 11, coba Bu Meta. 19 kurang lebih. 2000 dibagi 18 koma. 2000 dibagi Eh, 2000. Sorry, sorry, sorry. 182 cap. 182. Nah, 182 dibagi 30. 6 ya. 6. Ya, 7 ya. 6 sampai 7. kurang lebih jualan 6 sampai 7 ombre setiap hari. Kakak-kakak bisa dapat reward Lenovo di dalam tahun 2024. Nah, begitu bagaimana cara kita mengatur goal ya, sebuah goal ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan umroh, kita bisa beli mobil, bisa membangun rumah, itu di set ada dibagi ya, dibagi per bulannya berapa, dibagi per harinya berapa. Ya nanti akan kita belajar di materi-materi berikutnya ya, di materi KIS berikutnya. Nah, tadi Bu Dena dan Bu Meta menyampaikan tentang daily activity ya. Terus bagaimana langkahnya, kisi-kisinya, biar saya bisa menjadi Khadijah inspiratif dulu deh ya, untuk mencapai yang atas-atas tadi ya. Titik awal nih ini menjadi Khadijah inspiratif. Kita harus goal dulu, lulus dulu 45 umri ya. Jual 45 umri dalam sebulan ya. Cara-caranya adalah seperti ini. Yang pertama, kakak-kakak perlu memiliki akun WhatsApp bisnis dengan katalog produk-produk SK ya. Jadi yang WhatsApp-nya masih pribadi perlu diganti menjadi WhatsApp bisnis ya. Karena apa? Enak ketika nanti ada customer tanya-tanya terus lihat ke profil kita, mereka lihat dagangan kita apa aja, produk-produk kita apa aja. Oh, ternyata selain lip meet, sorry. Oh, ternyata selain lip meet ada skincare. Oh, ternyata selain lip meet ada parfum, ada susu kambing, ya, ada madu mah, gitu. Dan nanti ada produk lainnya, gitu. Nah, akhirnya mereka yang awalnya cuma beli satu ombre, ya, rencananya bisa sekalian dong parfumnya, sekalian dong skincare-nya seperti itu. Nah, mereka bisa jadi repeat ordernya banyak. Ya, jadi kakak-kakak perlu yang belum WhatsApp bisnis sebisa mungkin setelah Zoom pada malam hari ini ubah akun WhatsApp-nya menjadi WhatsApp bisnis ya. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat list database calon customer dan customer ya. Listnya ini seperti apa? Sesimpel kita bikin di dalam eh, spreadsheet ya. Jadi siapa aja yang nanti akan kita promosikan di spreadsheet itu. Mungkin kita mulai dari teman SMP ya. Oh, teman SMA gitu. Oh, keluarga. Loh, Cap, kok seperti ini, seperti kita jualan asuransi atau seperti kita jualan produk jaringan atau produk kita jadi sales motor, sales mobil. Kita pakai ilmunya, Kak. Kita pakai ilmunya untuk karena ini sama-sama di dunia sales. Bedanya ini online ya. Nggak perlu kita datengin orangnya. Nah, jadi buat aja dulu ya. Buat aja dulu. Misalnya nih, wah, grup eh, grup teman saya ini ada grup alumni SMA ini ada 60 orang. Nah, tulis aja mau di kertas boleh, mau di spreadsheet boleh kalau online di kertas. Grup SMP ada 65 orang. Terus grup SMA ada sekian orang. Grup kuliah ada sekian orang. Terus kontak list ada 300 orang. Nah, misalnya gitu. Terus diapain kalau sudah membuat list database ya? Kita list dulu. Yang ketiga, kita sapa masing-masing gitu. Halo, gimana kabarnya? Atau kalau dia lagi bikin status, bikin story, langsung respon. Ya. Sapa minimal 10 orang baru. 10 orang baru yang berbeda setiap hari. Ya. Misalnya, dan ini buat catatan. Misalnya hari ini, besok nih, hari Selasa. Hari Selasa
saya sudah menyapa 10 teman SMA. Hari Rabu saya menyapa 10 teman SMA yang berbeda lagi. Terus hari Kamis saya menyapa teman kuliah. Seperti itu. Jadi sapa aja, gimana kabarnya? Nggak usah jualan. Sapa, 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 sapa. Oke? Nah, karena apa? Dari situ kita mulai membuka pintu silaturahmi. Yang awalnya kita nggak pernah kontak-kontakan, nyapa gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia juga ngepoin story Anda gitu. Ketika kakak-kakak mulai posting story WhatsApp story, apa nih Lipmate? Kayaknya bagus. Dari situ mulai tanya-tanya, kamu jualan itu ya? Apa sih? Nah, mulai promosi ke mereka. Begitu juga dengan di Instagram, di Facebook ya. Minimal posting satu Facebook atau satu postingan Facebook atau Instagram setiap hari ya. Nah, kemudian yang kelima menjawab chat dan komen bersih setiap hari ya. Kadang sapa-sapa sudah posting-posting terus ketika ada nanya nggak dijawab ya, percuma gitu. Karena justru menyapa dan posting itu adalah pintu pertama ya. Ini bukan pintu utama, tapi pintu pertama di dalam kita berjualan online. Karena ketika mereka sudah melihat postingan kita, mereka akan masuk ke pintu pertama dan akan mulai bertanya tentang komposisi produk, tentang manfaat produk, tentang fitur-fitur produk. Nah, di situ kita bisa mulai ceritakan ya. Kita berikan videonya. Ini loh video testimoninya. Ini limitnya, warnanya ini aja. Seperti itu, Kak. Ya. Jadi selalu jawab chat dan komen setiap hari. Menggunakan atau mengkonsumsi produk SK setiap hari. Kenapa ini diperlukan ya? Karena dengan menggunakan produk itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita ya. Kepercayaan diri kita meningkat. Percaya atau enggak ya? Kecuali Lipmate ya yang saya pakai ya. Kalau saya pakai Lipmate aneh gitu. Dan satu saja. Ya. Ada sabun wajah Diamond Sakura di SK. Saya langsung pakai. Diamond Sakura mengeluarkan skincare baru, Shiny Glow. Saya langsung pakai. Ya. Facial wash, toner, day cream, night cream gitu. Ada Harumu. Saya pakai. Saya pakai Harumu. Ya. Saya paling suka fresh ya. Harumu fresh dan glamor di hari-hari tertentu. Kalau elegan, feminin jadinya nanti. Terus susu Nutricot saya minum. Yang nggak saya pakai limit sama tas karena akan aneh ya kalau saya pakai itu. Ya, jadi dengan menggunakan produk SK setiap hari itu akan menimbulkan percayaan diri kita. Ya, ketika kita promosi, ya, minimal satu deh yang dipakai, satu atau dua dipakai setiap hari. Kita akan energinya waktu kita berpromosi itu beda ya. Ketika kita bikin storytelling ya, bikin postingan di Facebook ataupun Instagram, itu ruhnya beda, Kak. Nah, jadi itu pentingnya kita menggunakan atau mengkonsumsi produk SK setiap hari. Nah, yang ketujuh, penting belajar. Karena jika kita masih berada di level bawah, kita harus terus belajar. Hingga kita naik, 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 naik terus. Sama ketika dulu saya pertama kali jualan online ya, saya awalnya belajarnya tentang Facebook marketing. Bagaimana saya bisa posting dan menghasilkan banyak follower, menghasilkan banyak list ya. Dulu saya belajar Facebook itu bukan saya jualan langsung di Facebook, tapi saya membuat suatu postingan yang menarik hingga orang suka saya. Nah, ketika suka, saya bilang saya akan sharing tentang materi ini di dalam email. Ya. Silakan masuk ke list email saya. Nah, waktu itu saya menggunakan email. WhatsApp masih belum populer. Nah, kalau sekarang kita menggunakan WhatsApp, kita bisa bilang, halo kakak-kakak, ingin ikut keluar saya, ya, bagaimana eh, halo kakak-kakak, saya akan mengadakan keluar bagaimana berpenampilan yang menarik. Halo kakak-kakak, saya mau
membuat keluar tentang ini, tentang itu. Intinya adalah bagaimana orang-orang yang ada di Facebook itu masuk ke WhatsApp kita. Ya, nanti itu ada pembelajarannya ya, pembelajaran khusus tentang bagaimana meningkatkan list database kita. Ya, list database kita yang nanti akan terkumpul di WhatsApp ya. Pertama, kita gunakan ya. Tadi langkah awal yang saya sarankan adalah menggunakan list database yang ada di kontak kita dulu. Itu habiskan dulu baru kita menambah dari luar masuk ke dalam. Seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan setiap bulan. Setiap hari, setiap bulan saya lakukan terus menambah list hingga akhirnya di tahun berikutnya dalam 1 tahun saya belajar bisnis online itu saya memiliki 20.000 ya, kurang lebih belasan ribu hingga 20.000 list database. Ya. Itulah kenapa saya bisa menghasilkan puluhan juta, 20 juta setiap bulan ya dengan berjualan produk orang lain karena saya memiliki database calon customer saya dan customer saya jaga. Saya bilang, saya jualan produk ini nih, mereka beli. Saya jualan produk ini nih, mereka beli. Saya jualan produk ini nih, mereka beli. Gitu. Karena saya merawat database saya, list database saya. Saya memberikan hadiah ke mereka, misalnya, nih hadiah khusus, giveaway, misalnya. Giveaway khusus. Mereka makin suka, mereka tetap stay di dalam list database kita, dan saya fokus untuk meningkatkan itu. Ya. Nah, itu nanti akan dipelajari juga di materi-materi berikutnya di case. Kita akan memberikan materi ini bertahap ya, by the way ya, supaya kakak-kakak semuanya bisa menerapkannya step by step. Ya, ada bagaimana membuat list database, terus daily activity-nya, cara promosi lewat WhatsApp-nya gimana, cara closing-nya gimana, follow-up-nya juga nanti akan kita ajari. Selain materi tentang bisnis online ya, kita juga nanti akan di KIS ini ada materi tentang produk knowledge ya. Produk knowledge tentang Mahatik, tentang skincare, tentang parfum dan lain-lain ya. Nanti ada talent-talent dari SK yang akan share ya, atau tips ombre sopan ini seperti apa. Nanti akan ada webinar ya. Termasuk juga nanti insya Allah akan kita ada kajian bareng Ustazah Oki. Nanti akan saya minta jadwal beliau untuk rutin mengisi di dalam KIS ini. Setuju? Siapa yang suka Ustazah Oki mengisi Zoom? Setuju. Setuju. Setuju, Setuju. Cap. Oke. Setuju semua, Cap. Setuju, Cap. Nah, kan di chat langsung hujan setuju. Saya pikir sudah ketiduran ya. Ternyata masih sangat semangat. Oke. Dan juga berawal dari online ini ya, jika semangat belajar kakak-kakak semuanya itu sangat tinggi dan makin besar komunitas kita, insya Allah kita akan bisa adakan kopdar per daerah ya. Kopdar misalnya di Jabodetabek atau di Jawa Timur, di Jawa Tengah, ataupun nanti di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, dan kota-kota lainnya. Ya, doakan saja komunitas ini makin membesar dan semangat belajarnya makin tinggi, sehingga kita semangatnya juga belajar bareng, berjuang bareng, dan sukses bareng-bareng di sini. Oke, jadi Amin. sudah siap untuk sukses bersama di Sahabat Khadijah, kakak-kakak semuanya? Siap Insya dong, Allah Cap. siap. 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 Siap banget. Oke, semangat-semangat nih. Oke, jika siap, maka ikuti materi dan prakteknya setiap hari ya. Nah, di sini simple kakak-kakak semuanya ya. Jadi prakteknya itu berdasarkan apa ya? Kesadaran sendiri ya. Siapa yang ingin sukses, siapa yang ingin memaksakan diri untuk bisa mencapai hal-hal yang ingin diinginkan ke depannya, maka harus mempraktekkannya. Dan insya Allah nanti mulai besok ya, saya akan memberikan materi-materi ya, baik itu berupa video ataupun berupa
e-book ya, yang dimana setiap materi itu ada tugasnya ya, ada tugasnya. Jadi langsung lakukan di hari itu atau besoknya. Jadi materi itu akan saya posting insya Allah setelah maghrib ya, setelah maghrib Senin sampai Jumat ya, Senin sampai Jumat akan saya posting dan berikut dengan pastikan lakukan tugasnya. Dan ini bukan bukan Zoom sifatnya ya, tapi langsung saya posting di grup berupa video ataupun e-book. Nah, siapa yang tahu gambar ini? Ini gambar apa sih? Gambar batu, Cap. Gambar batu. Ini lumayan sering saya bawakan di setiap Zoom saya. Batu, kenapa batunya? Batunya berlubang, ya kan? Karena kena tetesan air. Oleh air. Oke, Batunya terkikis air. batunya bolong kena air. Saya mau ketawa batunya. Pecah sebagian. Iya, iya, iya. Ya, ini batunya berlubang karena air ya. Air yang seperti apa sih? Air bah, airnya keras atau Hujan, Air, nah tetesan air Cap. Sedikit-dikit tetesan tetesan air. air hujan. tetesan air ya? Rintik-rintik ya, sekecil itu ya. Seperti tanya Ibnu Hajar. Tetesan air tapi sering. Siap, Kak Mareta. Bentar. Ya, tetesan air yang sering ya. Meskipun meskipun tetesan air itu rintik-rintik kecil, tapi dia terus menetes ke satu titik yang sama setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari hingga berlubang. Ya, jadi percayalah kakak-kakak, setiap hari posting, 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 posting. Meskipun kelihatannya, wah kok nggak ada hasil ya, nggak ada closing ya. Tapi percaya, suatu hari sebenarnya itu proses untuk menuju membuat lubang yang sangat besar ya, membuat titik kesuksesan yang cukup besar ya. Ada suatu masa ketika nanti posting, kakak-kakak akan mendapatkan hasil yang berlipat ganda ya. Jadi terus lakukan, terus konsisten, lakukan terus, fokus satu titik, titik itu ya, ada lagunya gitu. Nah, ini apa? Kalau ini gambar tentang apa? Batu juga. Gunung bukan sih? Iya, batu berlubang ya. Dan tahu apa yang melubangi batu ini? Apakah sebuah bulldozer atau sebuah dinosaurus yang masuk ke dalam sehingga batu ini berlubang? Seekor Kayaknya dinosaurus. angin. Pak Hatta, Kayaknya angin Cap. tahan jahil. Angin kayaknya. Sesuatu yang kecil namun sering dilakukan akhirnya menghasilkan sesuatu yang besar. Betul, betul. Ini ada kata-kata bagus dari Kak Nur Halimah nih. Kebiasaan yang diulang-ulang itu akan berbuah hasil, Cap. Seperti batu itu. Batu keras tidak mungkin rasanya tidak berlubang, tapi karena sering kena tetesan air hujan akhirnya bisa berlubang. Nah, itu eh, kunci ya. Jadi air, air selembut apa sih gitu. Air sangat lembut ya. Tapi karena dia terus-menerus melakukan itu, terus-menerus akhirnya berlubang. Angin, angin selembut apa sih? Tapi angin terus dia berputar di situ. Akhirnya batu itu juga, batu yang keras itu akan terkikis ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin eh, merasa overthinking atau merasa wah introvert, bentar. Mungkin kakak-kakak merasa wah bisa nggak ya? Wah saya dari gabung kemarin nggak closing closing cap gitu. Jangan kecil hati ya. Karena intinya adalah kita melakukan secara konsisten terus menerus ya. Lakukan terus konsistensi karena konsistensi itu akan bisa membuahkan hasil. Hal yang keras pun bisa kita lubangi. Hal yang keras pun bisa kita tembus. Asalkan kita
Kakak-kakak ingat hal ini. Dan saat ini kakak-kakak sedang melakukan sebuah perjalanan, ya. Perjalanan untuk mencapai hal-hal yang diinginkan. Siapa yang tahu, ya? Kita nggak tahu masa depan, ya. Siapa yang tahu, setahun ke depan Kak Nur Halimah bisa berangkat umroh bareng keluarga. Amin. Siapa yang tahu Kak Inna Mariana tahun depan bisa. Siapa yang tahu Kak Kolila, Kak Nidia, Kak Rusmiati dapat reward umroh. Nggak ada yang tahu. Jadi itu hal yang kita inginkan itu ada di depan sana. Pertanyaannya adalah, siapkah kita untuk memulai perjalanan itu? Karena 1.000 mil pun, 1.000 mil, 10.000 mil, atau 100 mil pun, itu tidak akan tercapai sebelum kita memulai satu langkah. Ya. Kalau kita siap, kita melalui satu langkah, insya Allah satu langkah, satu langkah, satu langkah, satu langkah, satu langkah, lama-lama nyampe. Ya. Sama seperti tetesan air. Satu tetes, satu tetes, satu tetes, satu tetes, satu tetes, lama-lama berlubang. Ya. Jadi kuncinya adalah lakukan daily activity yang tadi itu saya lakukan, 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 lakukan. Insya Allah nanti hasilnya akan membesar sendirinya atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oke, mungkin sekian yang saya sampaikan di KIS opening ini. Jadi lebih ke arah di sini saya dan Bu Dena yang memberikan sambutan untuk kakak semuanya. Eh, kita berjuang bersama, kita belajar bersama di sini, dan insya Allah kita sukses bersama dengan materi-materi yang ada. Mungkin selama ini kita sering zoomnya dengan kakak-kakak VIP, maka di KIS ini kita ingin barengan ngobrol dengan kakak member saya, karena yaitu kita ingin bareng-bareng. Oke, mungkin sekian Bu Meta, bisa kita mulai tanya jawab ya. Saya undang juga Bu Dena sekalian ya. Bu Dena, apakah Oke, oh ya, saya pikir Siap, Cap. Ini tadi sudah sempat saya capture ada beberapa pertanyaan sekitar 10. Jadi pertanyaan pertama dulu dari Kak Uus. Mau tanya, Cap, jadi jumlah kontak WA saya itu ada 500 lebih. Tapi kenapa yang ngelihat status cuman puluhan aja? Nah, caranya gimana nih mengelola kontak WA yang saya miliki? oke. Nah, kalau soal perwiaan ini Bu Dena ini yang apa yang expertnya. Silakan Bu Dena untuk menjawab. jadi bisa jadi kontaknya sudah banyak yang nggak aktif dan tidak menggunakan nomor itu lagi, Kak. Eh, Teman-teman bisa mulai hubungi nih mereka. Misalnya teman-teman lihat di kontak kita ada si A. Tapi kok si A nggak pernah ya lihat status kita? Nah, teman-teman bisa visit profilnya si A. Kalau memang di sana ada statusnya beliau, beliau bikin status WhatsApp, kita bisa komen di sana. Kita bisa komen nih dari status yang muncul. Nah, biasanya dari situ dia akan notice kita. Jadi ketika kita bikin status bisa jadi, oh si Mbak ini kemarin sudah komen nih di status aku gantian seperti itu. Atau kita sapa langsung aja. Misalnya, kalau saya biasanya optimasinya itu gini, optimasi WhatsApp itu kan ada dua untuk kontak ya, cara kita menyapa. Pertama dari kontak yang memang kita kenal. Dari kontak yang kita kenal, tapi kita nggak pernah ngobrol nih sama beliau. Kita bisa sapa aja, Assalamualaikum, Kak Eni, apa kabar? Gitu ya. Kayaknya udah lama ya kita nggak saling tanya kabar. Ya, seperti itu, diajak ngobrol. Supaya ketika kita bikin status WhatsApp, dia ingat, wah si Mbak ini kan yang kemarin nyapa aku gitu ya. Jadi nanti dia akan tergugah hatinya untuk lihat status kita. Atau misal kita punya kontak yang nggak kita kenal, lupa nih siapa ya, ini siapa ya, dapat nomor dari mana ya, tahu-tahu ada di kontak handphone kita. Nah, kita bisa sapa juga, halo Mbak, kayaknya
sorry, Mbak, ini nomornya Mbak ada di handphone saya, tapi saya inget-inget belum dapat ya. Kita kenalan di mana ya? Atau kenalan lagi deh ya, gitu kan. Supaya orang itu juga tergugah hatinya. Oh, si Mbak ini yang kemarin ya, apa saya orangnya ramah banget. Saya lihat statusnya seperti itu. Nah, selain itu ada triknya nih teman-teman untuk kita posting status. Kalau di Facebook, Instagram, di sosial media biasanya ada algoritma. Apakah di WhatsApp ada algoritmanya? Di WhatsApp memang tidak ada algoritma, tetapi kalau kita bikin status 1 jam kemudian itu bisa tenggelam. Misalnya teman-teman bikin status WhatsApp di jam 1, nanti di jam 3 itu udah ketumpuk-tumpuk. Kalau misalnya teman kita itu cuma punya status 100 orang, punya kontak 100 orang misalnya, ya memang status kita masih muncul. Tapi kalau teman kita punya ribuan kontak di handphonenya, berselang 2 jam itu status kita tuh sudah tenggelam. Jadi caranya kalau teman-teman mau bikin status yang pertama di jeda kurang lebih 30 menit misalnya, dari status pertama ke status kedua di jeda 30 menit supaya saat kita posting status pertama terus kira-kira sudah mulai agak tenggelam nih setengah jam, saat kita posting lagi itu akan naik lagi ke atas gitu. Terus nanti kita bisa ulangi 1 jam kemudian saat status kita sudah ke bawah, sudah nggak ada yang lihat, sudah eh, apa namanya, sudah nggak ada pertambahan, sudah nggak ada yang nambah view ya, viewersnya sudah nggak ada penambahan viewers. Nah, kita bisa munculin lagi dengan sundul pakai status yang baru. Seperti itu. Nah, jadi kayaknya kalau teman-teman ngerasa kontak kita banyak di handphone, tapi yang lihat sedikit banget. Nah, bisa jadi seperti itu. Status teman-teman tuh sudah tenggelam. Jadi, teman-teman kita kontak di handphone kita itu mereka lihatnya status yang baru yang muncul nih di WhatsApp-nya. Karena kitanya sudah tenggelam, jadi nggak muncul lagi. Cara nyundulnya adalah dengan bikin status yang baru. Tapi mesti ingat, ada batas maksimal. Batas maksimalnya ada, paling maksimal adalah itu 7. Kenapa? Karena kalau semakin banyak kita bikin status WhatsApp, itu penampakannya seperti titik-titik-titik atau seperti jarum jahit, benang jahitan. Nah, kalau sudah banyak nih titik-titiknya, orang udah males nih bukanya, pasti di skip. Ah, males lah, banyak kan, pencet-pencet-pencet, males kan. Nah, sebaiknya teman-teman kalau sudah maksimal bikin 5 atau maksimal 7, dan mau bikin status yang baru supaya nggak tenggelam, itu status yang terakhir atau status yang pertama itu dihapus dulu. Supaya yang muncul tetap maksimal itu 7. Itu 7 pun itu udah maksimal banget ya, karena tetap akan kelihatan titik-titik. Idealnya itu memang 4 sampai 5 slide. Cuma kita sering-sering aja. Sering posting, hapus 1. Sering posting lagi, hapus 1. Jadi untuk nyundul yang atas, tapi tidak terlihat terlalu banyak seperti itu. Selanjutnya Ibu Meta. Selanjutnya ke Cap Adit. Jadi ada 3 nih Cap. Aku rangkum menjadi 1. Yang pertama, caranya menambah database itu gimana? Ini berhubungan juga ke pertanyaan kedua untuk mendapatkan target market yang sesuai. Karena circle-nya dia itu merasa kok nggak sesuai ya sama target market gitu. Jadi yang pertama adalah cara nambah database, yang kedua adalah gimana menentukan target market karena circle-nya gitu-gitu aja gitu. Lalu yang ketiga, gimana cara mendapatkan orderan yang banyak? Karena contoh kasus aja jualan Mahatik, ya itu aja udah dibilang mahal sama teman-teman sekitarnya. Nah, solusinya gimana? Gitu. Masih mute, Cap? Masih mute? Oh, sorry. Sip. Maaf Bu Meta, saya agak nge-lag nih, satu-satu dulu. Satu, database dan target market. Bagaimana membangun list database? Ya, Jadi gini, mindset yang benar untuk database itu, jadi buat pebisnis online ya, eh, total kontak yang ada di HP kita mulai sekarang anggap sebagai harta karun ya. Ini adalah harta karun yang terpendam ya.
Nah, coba sekarang lihat berapa total kontaknya. 500 orang. Ya berarti kita ada kesempatan untuk menghubungi 500, menyapa 500 orang itu di dalam WhatsApp. Itu pertama. Nah, jangan berhenti di 500 itu. Terus tambah list database-nya. Dari cara apa? Mendatangkan dari luar masuk ke dalam. Ya, caranya bagaimana? Dari luar adalah Facebook dan Instagram. Gunakan postingan Facebook, Instagram lebih ke arah seperti ini. Misalnya posting jualan, eh, lalu tambahkan ini apa namanya? Kasih nomor WA, ya nomor WA. Kak, mohon maaf jika saya lama balas, silakan chat saya. Ya. Biasanya nge-WA gitu. Ada yang nge-WA, ada yang masih komen di situ. Jadi goalnya adalah memindahkan sering-sering bikin story di IG atau di Facebook. eh, Alasan mohon maaf ya, slow respon kalau di Facebook ya. Kalau ingin butuh cepat silakan WA saya. Nah, dari situ lama-lama nambah ya, meskipun dia nggak langsung closing atau nggak langsung closing, itu akan nambah chat WA. Atau bisa menggunakan cara cara yang sering dilakukan Bu Dena. Saya mau ngadakan kulwa nih gitu. Dulu kita pernah membuat kulwa ya, Bu Dena ya. Betul, Pak Adit. Nah, Satu itu camp. dalam dalam seminggu kita kita membuat kulwa ya. Ya memang ada effort sharing gratisan ya. Tapi itu langsung 700 orang yang mendaftar ya. 700 itu kalau itu memang kita sharing dulu, selling kemudian ya katanya ya. Terus ketika kita jualan, bayangin 10% aja beli itu lumayan 70 ya. Atau 5% deh, itu 35. Nah, itu yang dulu saya lakukan waktu itu saya pertama kali membuat list itu ada 300 orang yang beli ya. Di tahun 2014 dulu itu. Ada 300 orang yang masuk ke list saya ya. Kemudian saya lakukan sharing selama seminggu. Saya edukasi. Ketika saya edukasi, habis itu saya memberikan penawaran. Tujuan edukasi ini adalah membuat orang respect ke saya gitu. Jadi tadi menjawab pertanyaan ya, bagaimana agar orang mau beli produk kita? Ya kita harus membuat orang itu respect ke saya, respect ke kita. Orang itu mengenal kita ya dengan cara memberikan edukasi itu. Terkadang kita wah kelamaan ini pengen langsung jualan ya. Tapi itulah cara bagaimana kita mengumpulkan list, langsung kita mempromosikannya banyak. Langsung yang kita mempromosikan langsung banyak orang. Yang closing waktu itu langsung 30 orang. 10% dari total database yang baru. Ya, closing untuk membeli produk yang saya jual waktu itu. Nah, terus bagaimana mencari target market? Betul ya Bu Meta ya. Mencari target market yang tepat itu bisa dilakukan tentunya caranya di Facebook dan Instagram. Ya, yang kita cari siapa? Kita ingin berjualan lead made. Ya. Kita berarti kita harus hidupkan Instagram kita. Kita harus follow-follow, rajin komen di akun-akun tentang kecantikan. Lead made pun nggak boleh sembarangan ini, Kak. Nggak boleh sembarangan kita cari akun kompetitor atau apa ya. Kita cari yang brand-brand yang harganya setara dengan Mahatik. Ya. Jangan cari misalnya, oh ini ada brand nih, brand ini harganya 15.000, 20.000. Ya pasti kalau kita cari ya, kita komen di situ, terus kita kenalan dengan mereka, terus kita jualan Mahatik, mereka pasti akan bilang mahal gitu. Tapi cari-cari yang makeover, Maybelline, yang kompetitor-kompetitor yang harganya 80.000, 100.000 ya. Jadi ketika kita tawari Mahatik, oh ini bagus ya. Dan kan beberapa ada customer-customer yang wadah yang Insta Perfect itu mereka ketika mencoba Mahatik, mereka banyak beralih ke sini ya. Nah, jadi kita bisa bisa komen ke mereka atau biasanya biasanya ada yang japriin ya atau DM yang like di situ. Halo Kak, salam kenal gitu. Kalau akun kita, misalnya profil kita adalah ada Mahatiknya, terus bio kita dan eh, postingan-postingan kita sangat mengedukasi tentang lead made ya.
orang itu akan tertarik ketika kita DM. Halo Kak, salam kenal, gitu aja. Jangan jangan tiba-tiba nge-DM dia, halo Kak, saya lagi berjualan lipid nih, ini bagus loh, bla bla bla. Jangan langsung jualan gitu. Tapi kenalan dulu, sapa dulu, sehingga colek dulu biar dia melihat ke kita. Kalau dicolek dia nggak noleh, ya udah cari orang lain gitu. Jangan sampai orang belum noleh langsung kita nyerocos, langsung kita jualan ini bagus. Orang akan menolak kita. Seperti itu, Kak. Nah, itu untuk mencari target market. Betul ya, Bu Meta ya. Terus yang ketiga tadi, apa Bu? Udah, itu tadi. Sudah terangkum. 3 Rangkum. pertanyaan sudah terjawab semua. Database, target market, terus cara dapetin orderan yang banyak. Iya, Udah, siap, siap. siap. Oke. Lalu pertanyaan satu lagi ini, dua ding, yang tapi ini ke Bu Dena dulu tentang manajemen waktu. Jadi kan kalau ibu-ibu ini kan pasti kesibukan domestiknya atau kesibukan di dunia nyatanya itu pasti banyak banget gitu kan. Dari, kalau bisa dibilang kan dari 24 jam yang tersedia itu 25 jam karena nggak cukup gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menyeimbangkan antara kesibukan di dunia nyata dan kesibukan di dunia online karena kan kita juga harus menjawab customer itu secepat mungkin gitu. Jadi silakan Bu Dena atau Cap Edit yang mau menjawab. Biasanya ibu-ibu ini ya. Yang Iya, nanya benar. ibu-ibu yang jawab ibu-ibu. Saya ya Cap ya, jangan Cap Adit lah yang jawab, saya aja. Saya tap. Jadi ya dari awal-awal tadi saya ceritakan, saya belajar jualan itu saat saya masih menjadi karyawan ya Bu Meta ya. Jadi udah jadi ibu rumah tangga, jadi karyawan, terus saya belajar jualan online, saya harus packing, belum punya admin, terus harus balas-balas chat kan. Waktu saya masih bekerja, jadi saya biasanya bikin postingan itu subuh. Saya udah nulis nih pagi-pagi setelah sholat subuh, misalnya sebelum saya masak, bikin sarapan, sebelum saya berangkat ke kantor, saya udah bikin postingan. Apakah saya posting jam 5 pagi itu juga? Iya. Saya postingnya itu, jadi saya bikin tulisannya beberapa tulisan, saya taruh di bank konten. Jadi apa tema yang lagi terlintasnya di pikiran saya masukin bank konten, saya tulis dulu. Kalau subuh itu saya dapat beberapa tulisan untuk hari itu, jadi saya sudah istilahnya saya udah nggak mikirin tulisan karena di subuh itu saya udah punya bercandaan hari ini mau nulis apa, karena di Facebook itu atau di sosmed itu kita nggak bisa cuma posting jualan aja kan, kita harus bangun personal branding kan. Jadi bikin tulisannya lebih pagi, atau kalau teman-teman memang punya waktu senggang sebelumnya, nah teman-teman bisa tulis dulu dan taruh di bank konten. Setelah itu kita seperti biasa kita laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu, sebagai istri. Kita masak dan macam-macam. Nanti kalau sudah senggang lagi, nah kita bisa lihat handphone lagi. Nah, di situ kan biasanya kalau sudah posting ada yang komen. Nah, itu kita balas komen. Terus kalau ada yang chat ya kita notifikasinya kalau memang mau berbisnis jangan di silent. Jadi ketika ada chat masuk yang hanya harga atau mau order, kita bisa fast respon, Kak. Gimana sama anak-anak dan suami misalnya? Ya diberi pengertian kalau saat saat ini kita nggak cuman sekedar jadi ibu rumah tangga aja atau jadi karyawan aja, tapi saya lagi belajar jadi pebisnis nih, minta doanya ya, minta ridho dulu sama suaminya, minta doanya dan minta dikasih pengertian kalau seandainya kita lebih sering pegang handphone. Nah, kapan saya harus packing misalnya? Karena saya masih di kantor. Saya tuh waktu itu, tapi ini nggak boleh ini, jangan diikuti. Karena kalau diikuti dan bukan profesional, nanti teman-teman bisa nyebur. Jadi, kalau dulu saya pernah menggunakan jam kerja, jam kantor untuk packing. Ternyata itu nggak boleh karena saya sebagai karyawan jadi harus mentaati jam kerja ya. Nah, saya biasanya packing karena saya waktu itu masih kerja, saya sampaikan ke customer saya, kami pengirimannya H+1. Jadi setelah mereka sudah order, besoknya baru kita kirim. Jadi ketika saya di rumah, malam saya baru packing nih orderannya. Besok paginya saya mau berangkat kantor, saya bawa paket itu, Kak. Saya bawa paketnya ke JNE, saya drop di JNE. Atau
kalau misalnya saya masih sempat di jam istirahat, di jam makan setelah sholat, makan siang, terus saya packing di kantor, misalnya sorenya pulang dari kantor, saya mampir ke ekspedisi. Padat banget. Capek nggak sih? Capek sebenarnya. Tapi karena saya punya cita-cita, saya punya eh, kepengen, karena saya sadar nih kalau saya nggak jualan, nanti saya nggak bisa punya uang jajan lebih. Kalau saya nggak jualan, saya nggak bisa ngasih jajan mama saya misalnya. Kalau saya nggak jualan, saya nggak bisa bayar les anak saya di tempat yang bagus misalnya. Jadi walaupun capek itu rasanya ya senang aja karena saya tahu dengan apa yang saya lakukan itu hasilnya pasti bagus. Allah itu pasti tahulah seberapa ikhtiar kita, pasti Allah juga akan berikan yang terbaik ya untuk kita. Tapi kalau teman-teman tidak bekerja atau teman-teman bisa mendelegasikan, misalnya sekarang ada budget untuk punya ART, mungkin supaya teman-teman fokus di bisnis, hal-hal yang kecil, memasak, mencuci misalnya itu bisa didelegasikan ke ART. Tapi kalau belum, ya memang seperti itu, bangunnya lebih pagi, tidurnya lebih malam, dan jaga kesehatan, jaga pola makannya, jaga istirahatnya supaya sepanjang hari itu kita fit. Dan jangan lupa kasih pengertian ke anak, ke suami, ke keluarga bahwa kita tuh punya kegiatan baru. Kalau di rumah, anak-anak saya tuh paham. Jadi seperti ini nih, saya mau Zoom, itu anak-anak saya udah nggak ada yang gedor-gedor pintu, ketok-ketok pintu, karena saat saya mau Zoom, beberapa jam sebelumnya saya sampaikan ke mereka, nanti Bunda mau kerja ya, tolong ya jangan diganggu dulu, nanti kalau udah selesai bisa nemenin kamu bobo gitu. Misalnya. Jadi seperti itu, teman-teman harus juga punya list hari ini mau ngapain aja. Di list nih mau ngapain aja, bikin postingan kapan, mau masak kapan misalnya, mau packingnya jam berapa, dan itu harus disiplin. Jangan karena kita bisnis sendiri, kita sebagai bos untuk bisnis kita, terus kita seenaknya, jangan, teman-teman harus disiplin. Disiplin, harus tangguh, punya impian, sama jangan cengeng, karena tidak ada orang yang nggak capek di dunia ini, tidak ada orang yang tidak berkorban di dunia ini. Kalau kita mau melompat lebih tinggi, oke, kita harus mengorbankan banyak hal. Nggak apa-apa lah kaki kita sakit-sakit sedikit untuk sering lompat-lompat, belajar lompat-lompat. Tapi nanti ketika kita sudah melambung, kita nggak akan kena tanah lagi. Seperti itu, Ibu Meta. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir untuk Cap Edit tentang mindset. Bagaimana untuk para pebisnis pemula membangun mindset supaya jualannya itu lebih lempeng? Karena belum apa-apa itu di kepala kayaknya sudah kayak tertarget gitu. Aduh, aku sebulan ini harus jualan 100 lip mat nih. Jadi aku harus jualan segini nih, aku harus jualan segini. Jadi kayak udah terkotak gitu loh di pikirannya bahwa aku harus sesuai sama target penjualan. Nah, gimana caranya mengatur mindset supaya lebih slow, lebih santai. Jadi nggak ngerasa dikejar-kejar target gitu. Silakan Kak. Oke, menarik nih. Jadi saya izin flashback dulu apa yang saya rasakan dulu ketika awal ya. Ya, jadi memang kita memiliki target yang besar, tapi tidak diikutin dengan kemampuan yang cukup. Itu bisa stres. Ya, jujur bisa stres. Ya, jadi bagaimana caranya agar ini target segini nih, tapi skill kita masih di sini. Kita belajar, belajar latihan, belajar latihan, belajar latihan, belajar latihan, belajar latihan hingga ketemu. Ya, kita pengen umroh boleh, tapi jangan goalkan 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, atau waktu yang sangat dekat. Jadi hargai sebuah proses. Ya, hargai sebuah proses. Apa hal yang paling dekat yang bisa dicapai itu yang dikejar. Ya, jadi dulu dulu yang pertama kali saya lakukan ya, jangan memberikan target apapun ya. Belajar aja. Jika belum punya ilmunya, jika kita belum punya ilmu atau ilmu kita merasa, apalagi kita merasa belum belum punya jualan ya, belum belum pernah closing satu kali pun ya, jangan memberikan sorry saya ralat, jangan memberikan target yang besar ya.
Tapi pelajarin ilmunya dulu, ketahui caranya dulu, baru kasih target. Ya, contoh, saya belajar cara membangun list database, saya belajar cara bagaimana berpromosi di WhatsApp. Ya. Oh, caranya seperti ini. Yang harus saya lakukan ini, caranya ini. Oke, udah belajar, udah tahu ilmunya, lakukan. Nah, setelah lakukan itu kan pasti ada feedbacknya. Feedback ini kan hasilnya seperti apa sih? Oh, ditolak. Oh, hasilnya seperti apa ya? Oh, orang lain menghina kita. Hasilnya seperti apa ya? Dia tertarik dengan produk kita. Nah, itu hasilnya. Itu feedbacknya. Nah, dari situ ketika berhasil ya, ketika kita melihat, oh, sudah ada feedback, kita baru bisa menentukan hasil. Hasilnya apa? Hasilnya adalah saya bisa closing satu aja. Gitu. Jadi ketika itu berhasil, wah, kita kita makin semangat, ya. Sama dengan saya waktu itu, ya namanya itu saya pengangguran, saya S1 pengangguran dan baru 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 bangkrut waktu itu dari bisnis offline saya, gitu. Tentu ngebet dong, pengen wah teman-teman seusia saya sudah pada jadi manajer, gajinya 8 juta, 10 juta. Saya di rumah. Ya. Pasti pengen seperti itu. Cuman kita harus menghargai proses dulu. Kita harus melihat kita fasenya di mana sih? Bisa closing dulu deh. Oke, bisa closing satu. Oke, bisa closing satu. Bagaimana kalau closing 10? Bagaimana untuk bisa dapatkan 1 juta bulan depan? Hingga akhirnya bisa tercapai. 1 juta, bagaimana jika 2 juta ke depan? Bisa tercapai. Bagaimana bisa 3 juta? Begitu seterusnya. Ya. Jadi lama-lama ya kita akan bisa, lama-lama akan sampai kok gitu. Jadi yang harus kita lakukan, target kita sekian, tapi kemampuan skill kita sekian. Ya belajar, lakukan, belajar, lakukan, belajar, lakukan, belajar, lakukan, belajar, lakukan, belajar, lakukan, belajar, lakukan. Lama-lama akan matching. Kakak-kakak akan berada di level itu. Oke, itu Bu Meta. Terima kasih, Kak. Jadi ini tadi menyinggung ya dari pertanyaan. Nah, dari pertanyaan udah selesai. Lalu tadi di awal sempat saya singgung tentang ada giveaway untuk beberapa penanya dan komentator yang eh, pertanyaannya cukup memikat. Memikat dan memancing penjelasan yang banyak. Jadi ada 5 penanya dan satu yang memberikan tulisan bagus di kolom chat. Ada Kak Uus Kusnahwati, ada Kak Esti, ada Kak Cindy, dan ada Kak, ini nggak ada namanya, kayak namanya masih Oppo CPH. Tapi kakak ini yang nanya tentang manajemen waktu gitu. Jadi yang saya sebutkan namanya ini nanti bisa chat saya atau chat Kak Di untuk menyetorkan nama dan alamat tujuan karena akan ada giveaway dari sahabat Khadijah. Satu lagi dari Kak Nur Halimah yang memberikan kata-kata bagus malam ini yaitu tentang kebiasaan yang diulang-ulang akan berbuah hasil. Nah, gitu. Jadi 5 orang yang saya sebut ini akan mendapatkan Cindramata dari sahabat Khadijah. Begitu ya, Kak ya? Apa Kak cindera matanya Kak? Boleh disebutkan? Oh, sebentar. Mana tadi ya? Sebentar. Aku cari bintangnya, Cap. Sebentar. Oh, saya bantu. Ada, sudah ketemu. Jadi untuk giveaway-nya ada lip matte cherry blossom. Ini lip matte-nya saya pakai dan saya suka banget. Kalau nggak salah nomor 03. Ya kan? 04 ya sudahlah mepet itu. Ini favorit saya dari semua lip matte Bahatik. Terus ada parfum Harumu Glamour. Ini juga oke dipakai warga saya karena baunya itu so glam. Lalu ada 3 tas Miska Bag 13. Betul ya, Kep ya? Ya, itu dia. Jadi total ada 5 hadiah dari sahabat Khadijah. Nanti akan dikirimkan random ya, Cap ya. Teman-teman yang saya sebut namanya tadi bisa menyetorkan nama dan alamat kirim ke Kak Diandi yang ada di grup
WA. Sama kakak yang pakai nama Oppo CPH tadi. Beneran ini nggak ada username-nya di Zoom-nya. Tapi kakak ini tadi yang nanya tentang manajemen waktu. Begitu. Sekian sesi tanya jawabnya. Jadi sekarang kita ke sesi penutup. Silakan kata penutup dari Ibu Dena dan dari Cap Adit. Siapa Dari dulu? Sweet dulu, Sweet nggak nih, Cap? Mbak Dena dulu aja, Bu Gunting Dena. batu kertas atau gajah? Oke, kan Versi memang apa? kita lebih dulu kan. Oke, teman-teman, em, saya ucapin terima kasih banyak teman-teman udah hadir malam ini di opening program KIS. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita dan kuncinya adalah konsisten ya teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkan ilmu di mana aja, teman-teman bisa belajar dari mentor siapa aja. Tapi jika tidak ada kemauan, jika tidak konsisten, itu semuanya tidak akan ada hasil. Mudah-mudahan di sini kita bisa bertumbuh sama-sama, berkembang, kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Sebab jika teman-teman di sini sukses, kesuksesan itu tidak akan kita rasakan sendiri. Karena ada keluarga kita, ada orang-orang sekitar juga yang bisa mendapat manfaat dari sini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan sukses bersama-sama. Mudah-mudahan bisa umroh bareng-bareng ya, Kak Adit. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Cap. Ini saya mau menyampaikan ya, di sini banyak pertanyaan yang belum terjawab, tapi jangan khawatir. eh, saya memberikan di kolom komentar atau nanti bisa saya akan posting di grup ya, yaitu sebuah Google Form ya, form nanya KIS ya, baik seputar teknis tentang jenjang karir yang tadi, reward ataupun tentang ilmu belajar online ya, ataupun tentang motivasi, silakan menanyakan di form nanya KIS ya. Ada nama, di situ ada form nama, kota dan pertanyaannya. Insya Allah nanti akan kita balas baik itu berupa PDF ataupun berupa video gitu. Dan saya mau mengingatkan bahwa ikutin KIS. KIS ini adalah sebuah wadah kita belajar bersama dan berjuang bersama dan sukses bersama. Jadi di dalam wadah ini, insya Allah besok setelah maghrib ya, saya akan menyampaikan materi ya. Dan bagi yang semangat, langsung eh, kerjakan tugasnya ya. Bagi yang eh, belum semangat atau masih setengah-setengah, ya saya doakan supaya semangat agar impian-impiannya tercapai. Oke, sekian dari saya. Semoga kakak-kakak bisa mencapai mimpi-mimpinya ke depannya bersama sahabat Khadijah dan kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua. Masih ada 124 teman-teman yang bertahan sampai malam ini nyaris jam 10 malam. Terima kasih semua untuk atensinya, untuk perhatiannya, untuk niat belajarnya luar biasa. Jadi seperti Cap Adi tadi bilang, saya mengutip, hargailah suatu proses dan ini bisa kita mulai besok pada program KIS. Nanti akan dipandu oleh Kak Diandi di grup WA. Sekian dari saya, dari Cap Adit, dan dari Ibu Dena. Semoga teman-teman sudah siap untuk berproses besok. Dan saya tutup acara malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.